Mas Jujuk Margono, hehe. Sosok laki-laki yang menjadi saksi revolusi otomotif di Indonesia. Oke, alhamdulillah. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Thank you banget nih udah nyempetin datang ke sini untuk berbagi cerita nih sama kita. Sama-sama, thank you banget juga udah diundang sama Circles nih. Oke, harusnya nih ya, teman-teman yang pernah ngerasain skena otomotif di tahun 90-an, 2000-an itu pasti kenal nih sama Mas Jujuk nih. Mini sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat. Mantap nih, tapi kayaknya kali ini kita nggak mau ngomongin Mini dulu nih. Cocok, Oke. even better. Kita mau ngomongin tentang hidupnya Mas Jujuk nih. Oke. Gitu. Boleh. Gimana sih Mas, mudanya Mas Jujuk nih? Mudanya gue, nah sekarang sebenarnya masih muda juga sih. Oke. Cuman waktu zaman lebih muda kali ya. Iya, lebih muda kali ya. Boleh gue bilang gue tuh alhamdulillah mudanya bahagia karena pikirannya belum sebanyak sekarang gitu. Jadi banyakan main daripada mikirnya gitu. Main aja kerjanya, jadi have fun terus gitu. Yeah. Kalau sekarang kan udah mulai ada mikir bayar sekolah anak, Iya. gitu kan, beli popok gitu, ya ngasih uang belanja gitu. Kalau dulu Ke kan istri jajan, ya? Iya, jajan terus ya. jajan terus aja gitu, sama seneng-seneng. Tentang pekerjaan nih Mas Jujuk. Oke. Kenapa sih dari semua pekerjaan Mas Jujuk nih memilih menjadi seorang jurnalis otomotif pula Mas? Oke, menarik. Kalau boleh cerita sedikit, itu sebenarnya jadi jurnalis otomotif itu terjadi karena by accident. Oke. Karena aslinya gini, awal karir gua itu adalah justru malah pertamanya IO. Abis itu gua beralih ke media, radio, tapi bukan sebagai jurnalis, sebagai sales, sebagai AE waktu itu. Oke. Kerja sebagai AE, terus tiba-tiba ada salah satu temen gue. Nah ini tadi yang balik lagi ke awal tadi lu cerita masa muda gimana bahagia karena main mulu gitu ya. Nah berkat main ini dan pertemanan ini akhirnya ketemulah salah satu temen yang dia bikin media cetak, media lifestyle namanya Free Magazine. Nah sukses tuh majalah Free Magazine itu majalah lifestyle gratis, tabloid lifestyle gitu, dibagiin tiap 2 minggu sekali di hangout places di Jakarta. Terus tiba-tiba udah jalan beberapa tahun Free Magazine, tiba-tiba teman gue ini ownernya menghubungi gue, Ju, lu kan doyan banget otomotif, gue mau bikin ini nih, mau bikin rubrik otomotif. Ceritanya untuk menarik minat para pengiklan. Dia nanya, lu bisa nulis nggak? Lu kan doyan cerita juga gitu, bisa nulis nggak? Gak bisa gue, Jack. Ini ada duitnya nih. Oh bisa gue kalau ada duitnya. Akhirnya gue kebetulan gue doyan cerita, gue doyan baca, gue doyan nulis. Jadilah akhirnya gue dites, bikinlah tuh kalau zaman sekarang mungkin bahasanya di pitching kali ya gitu. Kalau bahasa anak agensi nih Mas ya. Anak agensi di pitching lah gitu. Bikin artikel tentang waktu itu tentang Avanza. Jadi angle-nya adalah Avanza dari kacamata si para kandidat ini. Gue bikinlah sekian kalimat, spasi segini hurufnya ini gitu. Bikinlah gue. Loloslah gue. Mulai itu. Karena emang gue passion banget, gue hobi banget, gue doyan banget gue mau otomotif. Ya akhirnya itu jadi salah satu yang gue bekerja di dua tempat tuh. Satu di radio Indika FM gue sebagai AE, satu lagi di Free Magazine gue sebagai kontributor. Nah di kontributor ini gue tadi cuma dapat space 1 halaman. Begitu itu rubrik muncul, namanya Gear Up rubriknya muncul, mulai masuklah tuh iklan otomotif di Free Magazine. Ditambahin jadi 2 halaman.
Masuk lagi iklan otomotif, ditambahin jadi 4 halaman, masuk lagi iklan otomotif. Ini seiring berjalannya waktu ya. Akhirnya dipanggil lagi gue sama si ownernya Free Magazine itu, teman gue itu, Jack, ini kan cakep nih kerjaan, dan waktu juga kan nambah terus ya. Seiring bertambahnya halaman kan waktu juga nambah. Iya. Gitu. Waktu adalah waktu adalah waktu. Tawarin. Ini kayaknya kita bikin majalah aja, Jack. Yang bener loh. Iya. Jadi rubrik yang tadinya cuma 1 halaman, seiring berjalannya waktu akhirnya menjadi sebuah majalah. Dibikinin tuh majalah namanya Gear Up Magazine. Oke. Jadilah tuh kita bikin majalah. Gue sebagai editor in chief, lu cari tim deh. Ya udah, cari tim apa segala macem. Jadilah tuh majalah si Gear Up Magazine itu. Makin deh tuh, makin jalan. Nah, seperti yang tadi gue bilang, gue tuh kan bekerja di 2 tempat. Ternyata di Indika ini juga gue ya perform lah gitu boleh dibilang. Ya. Dipromosiin menjadi jabatan yang lebih tinggi dengan segala macam fasilitas, dapat mobil kantor, dapat ruangan sendiri. Iya. Dengan kompensasi adalah lu mesti tinggalin tapi si Free Magazine itu karena itu kan kontributor. Waduh. Ya udah. Akhirnya gue tinggalkan, gue ngomong ke teman gue, akhirnya si Gear Up Magazine itu diterusin sama ada teman gue namanya Adi KZ yang gue tunjuk untuk lu terusin nih gitu. Oke. Sempet tuh bukan vakum lah ya, iya boleh bilang vakum dari dunia otomotif, tapi di radio itu gue juga dapat kesempatan untuk siaran tentang otomotif. Siaran tentang otomotif. Ini definisi passion tentang otomotif tuh benar-benar jadi jalan hidup tuh, Mas. Alhamdulillah banget. Abis itu dari Indika gue resign, gue pindah ke media online degaspol.com dan gue nulis juga. Jadi gue sebagai marketing director di degaspol.com, tapi sebagai jurnalis juga. Balik lagi gue. Oke. Dapat lagi jurnalis otomotif lagi, liput sana liput sini, resign dari Degaspol, gue pindah ke Universe, itu juga sama, jadi marketing director dan ada konten otomotif lagi. Waktu itu kita punya namanya Dream Rides. Itu otomotif tapi dari angle lifestyle, tuh kontennya berupa video dan artikel. Oke. Udah sampai 2017 Dream Rise Stop, akhirnya itu masih kerja sama orang, akhirnya 2018 gue bikin usaha sendiri. I see. Agency yang kebetulan alhamdulillah lagi-lagi kliennya adalah otomotif. Jadi Mas Ujuk nih nggak jauh-jauh dari dunia otomotif, Mas? Alhamdulillah. Oke. Kalau balik ke jurnalisnya sendiri di otomotif, gimana sih yang bisa bikin Mas Jujuk nih yakin gue jadi jurnalis otomotif? Oke, karena gini, gue ngelihat waktu itu adalah ketika gue mengerjakan, karena itu hobi gue ya, ketika gue mengerjakan Free Magazine tadi, kan gue cerita gue ada kerja di 2 tempat ya. Betul. Ada di Indika FM, ada di Free Magazine. Di Indika FM itu gue ngomong tuh ke bos gue ditawarin begini-begini. Bos gue cuma ngomong yang di Indika FM, boleh, tapi prioritas lu tetap Indika. Oke. Kalau lu mau kerjainnya di weekend, lu keberatan nggak? Gue bilang, Senin sampai Jumat gue kerja di Indika FM, Free Magazine itu gue kerjain di Sabtu Minggu. Nggak keberatan gue. Kenapa? Karena menurut gue yang gue kerjain di Sabtu Minggu itu bukan pekerjaan, tapi hobi. Hobi yang dibayar gitu. Jadi gue dapat undangan test drive ini. Oh ya udah, ayo sikat. Okay. Weekend gue jadi kalau boleh dibilang mungkin kalau hitung-hitungan kerjaan gue Senin sampai Minggu kerja. Tapi si Sabtu dan Minggu ini gue tidak menganggap itu sebagai pekerjaan, itu sebagai passion gue, karena kayak di jurnalis otomotif itu gue ngeliput si A gitu. Itu tadi gue seneng cerita, gue seneng ngobrol ketika ngeliat misalnya ngeliput motor gitu. Gue bisa kenal sama orang baru, nanya gitu, motor lu diapain aja nih, ini itu. Cobain nih Ju gitu. Yang bener lu? Iya. Cobain. Gila enak juga ya.
nyobain mobil, nyobain motor, ketemu orang baru, Iya. menceritakan si motor dan mobil itu betapa passionate-nya. Misalnya lo punya motor, Iya. lo kan ngebangun motor, lo kan menceritakan motor itu dengan passion gitu Betul, kan. betul. Nah, gua berkesempatan untuk menyebarluaskan passion lo ini Kepada ke banyak orang-orang orang. gitu. Jadi Iya. buat gue itu kayak sharing happiness aja gitu. Oke. Wah keren loh, ini gini-gini, gila prosesnya ternyata begini ya. Dan sekaligus gue nambah knowledge. Udah Oke. gue nambah knowledge, nambah temen, Networking juga. nambah networking juga, betul. Iya. Terus dibayar. Ya iyalah, oke lah. Sabtu Minggu. Sabtu Minggu, no problem. Oke. Eh, secara konsistensi nih Mas, Heeh. udah yakin Mm-mm. menjadi konsisten. Mm-mm. Ivan itu untuk seminggu, Senin sampai Jumat kerja di Indika, Mm-mm. Sabtu Minggu nggak jauh-jauh dari otomotif. Yes. Itu yang bikin konsisten tuh apa Mas? Nomor satu karena passion ya kalau menurut gue ya. Passion. Karena, Passion is everything ya? Passion is everything. Karena itu tadi, gue nggak ngerasa kayak kerja soalnya. Oke. Gue ngerasa kayak ketemu, gue punya kesempatan untuk ketemu orang baru, kenalan, ngobrol, nambah teman baru, nambah pengetahuan baru, bisa menceritakan hal yang gue suka gitu. Iya. Kasarnya gini deh, dulu sebelum kerja itu kan emang Sabtu Minggu tuh kalau Sabtu suka keluyuran ke bengkel gitu. Iya. Iya kan? Atau nongkrong di mana gitu. Minggunya ketemu teman-teman kumpul di mana. Ngobrol-ngobrol cerita tentang mobil, motor, pelek dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih kan yang gua jalanin selama ngerjain Free Magazine itu konsepnya mirip kayak gitu. Bedanya adalah kali ini gue dibayar. Jadi gue kayak ngerasa wah gila seru banget ya. Dan itu juga sebenarnya terinspirasi dari awal banget karir gue tuh, gue I.O. pertama kali banget pengalaman kerja gue adalah di I.O. kami bikin drag race di Kemayoran. Event drag race. Event drag race di Kemayoran, kami panitianya tuh tahun 96 ya kalau gue nggak salah, 96. Nah itu gue masih belum full time, masih bantuin lah, gue masih kuliah soalnya waktu itu. Oke. Nah itu gue ngeliat ada berteman kita sama teman-teman dari media otomotif, tabloid otomotif. Otomotif, itu koran. kan kitab suci tuh, Iya, kala itu. gitu. Nah ngelihat kerjanya mereka gitu, datang ke tempat kita bawa mobil baru gitu, wah gila, lihat dong, cobain dong, aja nih, emang gue lagi test drive kok. Datang bawa motor baru, oh ini nih, cobain dong. Yang kayak gitu tuh kayak gila, enak banget lu ya jadi wartawan ya otomotif, lu bisa nyobain hal-hal yang Segala macam iya, kendaraan baru ya. Terus lu bener-bener abuse aja gitu tanpa takut keluar bon gitu. Lu dibayar untuk melakukan sesuatu yang lu suka gitu. Konsep gue waktu itu adalah gila enak juga nih ya. Nah itu dia, makanya akhirnya pas ngerjain itu dan gue ngalamin sendiri juga, wow, emang kalau lu ngerjain sesuatu yang lu passion tuh outputnya buat gue pribadi ya, iya sih. buat gue pribadi outputnya maksimal gitu. Dan bisa lu ngejaga kayak ngebalance Antara pekerjaan sama hobi itu Iya. kan paling penting ya Mas ya? iya Oke. Dari otomotif nggak pernah mau berpindah hati nih Mas? Berpindah haluan dari in terms of jurnal. apa? In terms of passion atau in terms of kerjaan? Pekerjaan dulu deh. In terms of pekerjaan. Kalau in terms of pekerjaan, basically sekarang ini kan gue running agency ya, which Yeah. is mungkin itu ya jurnalis tuh gue terakhir 2017 lah gue nulis atau ngeliput event tuh terakhir 2017. Nah sekarang agency. Mungkin kalau in terms of pekerjaan itu udah agak lari sedikit lah dari jurnalis otomotif. That's why makanya kemarin kita juga beruntung sekali nih begitu kita start up
company sendiri, gue sama partner gue start company sendiri. Yeah. Kliennya otomotif. Kliennya otomotif. Jadi masih bisa kayak, oke, kita arahin si keinginan gue menulis, keinginan gue untuk membahas otomotif ini kita dedicate untuk si klien kita ini, gitu. Oke. Nah, tapi kalau in terms of passion, gak deh kayaknya. Gak akan pernah berubah sih gue. Gue demen banget sama dunia otomotif ini. Iya sih, memang waktu di zamannya gue juga pernah ngerasain sih. Dulu bahkan di Frame Magazine, kalau Mas Jujuk sadar nih, Mas Jujuk sebagai fotografer Juice Club. Enggak, gue bukan, gue di foto. Jadi itu dia. Kami akhirnya berteman nih sama teman-teman dari Juice area gitu-gitu. Oke. Kadang gue suka motret itu kadang, gue boleh nggak pakai foto lu, gue boleh nggak pakai foto lu, gitu. Yang kayak gitu-gitu ada tuh kadang. Dan Juice ini juga emang kayak Juice Magazine ini kan juga lifestyle media banget kala itu. Dan gue emang berteman banget sama mereka ini juga gitu. Oke, tapi kultur zaman dulu tuh emang seperti itu, Mas? Iya. Jadi emang ya udah saling main, saling kenal aja gitu. Saling main, saling kenal, saling sharing kerjaan juga. Iya. Dan passionnya itu yang tentu tentang otomotif itu sih, Mas. Boleh diceritain sedikit nggak sih, Mas? Zaman dulu nih, anak-anak muda tuh begitu, segitu passionnya. Contohnya kayak baut 5, lampu cedok tuh, Mas. Oke. Saya boleh bilang kayak lampu cedok tuh Mas Jujuk yang nemuin, Mas? Enggak. Kalau kayak nemuin enggak, karena gue terinspirasi justru malah itu. Gue sih ngakalin doang kalau gue. Oke. Karena itu terinspirasinya gue malah dari si Civic Wonder. Civic Wonder udah duluan tuh beredar di mana-mana lampu cedok. Gue cuma mikir waktu itu mobil gue tabrakan, lampu orisinalnya mahal banget. Gue nggak punya duit, lampu aslinya kalau nggak salah 400.000 sebiji, sementara si lampu kotak itu harganya 40.000 atau 80.000 gitu, jauh banget bedanya. Gue mikir kalau Civic Wonder bisa, masa Starlet nggak bisa? Ya udah, akalin. Alhamdulillah bisa. Dengan ngebacot bahwa ini build up Singapura, padahal di Singapura juga nggak ada itu. Asal aja gue ngebacot. Nah, itu karena minimnya referensi dan lagi-lagi keterbatasan biaya sama waktu, jadi ya ngakalin. Banyakan ngakalinnya dulu. Dan media-media otomotifnya juga mendukung culture modifikasi itu. Contoh si lampu cedok itu dibahas tuh di media-media kitab suci kami skala itu, tabloid otomotif dibahas, speedometer putih dibahas, tren Alto dibahas, mobil kijang two wheels di pakai ban MT, pakai ban MT atau AT dan segala macam, emang mainin ke tanah-tanah itu dibahas. Disebarluaskan hingga akhirnya menginspirasi banyak orang untuk dengan modifikasi seperti ini seru juga nih ya gitu. Creativity yang akhirnya di challenge. Iya sih. Jadi gue mikirnya dulu kita kita dulu mikirnya adalah kalau dia bisa, gue juga bisa nih, gitu. Jadi ada kayak tertantang jiwa kreativitas untuk bisa lah. Oke. Dari tentang sharing happiness, selalu berangkat dari passion yang sebarluaskan ke orang-orang. Apakah itu termasuk dalam achievement? Banget. Yang Mas Jujuk paling banggakan nih? Banget. Ya itu sih, itu buat gue jadi achievement dan blessing ya, karena gue bisa sampai di titik ini kan alhamdulillah karena itu semua gitu. Salah satu faktornya yang paling utama adalah gue beruntung sekali dan bersyukur sekali bahwa zaman muda gue tuh gue nggak banyak dilarang sama orang tua gue. Ya ada di batasan-batasan, cuman in terms of main tuh gue di losin gitu. Terserah lu main sama siapa, cuman lu harus bertanggung jawab.
Dan dengan main itu gue jadi banyak temen. Lagi-lagi dengan banyak temen itu gue akhirnya jadi banyak pengetahuan, banyak koneksi yang di kemudian hari ternyata impact-nya bagus buat gue. Oke. Entah itu dalam hal kerjaan atau kehidupan gitu. Dan akhirnya ya lagi-lagi gue bisa sampai di titik ini, alhamdulillah salah satunya karena itu sih. Iya, dan tentu banyak teman-teman yang juga masih main sampai sekarang, masih sharing, either itu di luar daripada dunia pekerjaan atau dunia jurnalisme ya. Masih banget ya. Masih sharing tentang otomotif, apapun. Oke. Kan sekarang agensi nih Mas. Gak kangen jadi jurnalis lagi Mas? Kangen sih, kangen ya? Ada kangennya. Karena apa ya? Lo berkesempatan untuk mendapatkan banyak hal menjadi jurnalis tuh. Oke. Contohnya apa tuh Mas? Info terkini. Soal kendaraan, terus lo bisa diundang ke first review ke entah lo ke pabrik atau ke first launch-nya, which itu tadi alhamdulillah salah satu klien kami adalah otomotif. Jadi gua sedikit banyak masih dapat kesempatan itu. Contoh nih, kita akhir tahun mau ada riding nih sama media. Dari Jogja dari Surabaya ke Bali. Agensi mesti ikut ya. Siapa Pak Juju tim lo yang ikut? Tim saya yang ikut ini sama saya Pak. Saya ikut juga Pak. Jadi gue ngikut tuh ridingnya. Tim gue ikut, gue juga ikut. Motoran tuh Mas dari Surabaya ke Bali. Motoran. Tim kita Pak Jojo, brand kita mau ada begini nih, ada di Bali mau ada begini. Tim Bapak siapa yang berangkat? Si A, B, C, dan saya Pak, saya berangkat juga ke Bali. Itu ngurusin otomotifan gitu. Jadi, ya benar-benar deh gue bersyukur banget sih bisa masih ada di di surround sama otomotifan ini. Iya sih, Mas Jujuk. Ya. Boleh diceritain nggak sih ke kita pengalaman yang paling unik selama menjadi jurnalis? Oke, gue ada satu. Sebenarnya ini bukan saat gue menjadi jurnalis, tapi saat gue membantu temen gue. Saat gue mempertemukan temen gue yang seorang jurnalis otomotif dengan temen gue sesama pehobi otomotif. Jadi ini tahun 90-an awal kalau gue nggak salah. Jadi tadi gue sempat cerita tuh kok enak banget ya jadi wartawan otomotif, lo kemana-mana dapat mobil baru apa segala macem. Nah ini tuh gue punya temen namanya Sony Riharto. Dia jurnalis tabloid otomotif. Sekali lagi itu kan kitab suci kami tuh ya kala itu ya. Dia tiba-tiba waktu itu kan gue nongkrong di Patiunus di Berliner. Tiba-tiba dia datang nih, nongkrong ngobrol ikut. Juk, lo punya teman nggak? Gitu. Buat apaan Son? Jadi gue kurang satu materi buat nah itu gue juga belajar tentang deadline. Jadi jurnalis itu gue baru tahu pada saat itu bahwa jurnalis itu ada deadline yang harus dipenuhi. Dia karena tabloid otomotif itu tayangnya setiap minggu, jadi dia tiap minggu tuh masing-masing jurnalis tuh dapat jatah berapa konten, berapa foto, berapa artikel dan lain sebagainya. Nah singkat cerita Sony ini nanya ke gue, gue kurang satu nih buat deadline. Satu Son, iya mobil gitu. Oh gitu, ada nggak lo mobil modifikasi yang keren deh, gitu-gitu yang layak untuk tampil di tabloid otomotif. Gue bahkan ngerasa waktu itu mobil gue tidak layak, makanya gue tidak menawarkan diri gitu. Belum layak lah mobil gue karena modifikasi gue sederhana banget waktu itu. Siapa ya gue mikir-mikir, oh ada gue, teman gue namanya Doni Kirik gitu. Mobil apaan Ju? DX 83 tapi dibikin jadi GT. Cakep banget Son mobilnya Son. Coklat, Comparelli 15, spion GT, lampu belakang blimbing, bumper, karet. Gue ceritain lah semuanya dalaman GT segala macam gini-gini. Wah, coba lihat deh, boleh deh. Sony tidak please keep in mind bahwa waktu itu belum zaman sosial media. Jadi dia tidak ada foto. Gue juga belum motret pakai handphone karena handphone belum bisa buat motret waktu itu. Jadi yang
kami lakukan berdua adalah gue menceritakan dan Sony berusaha untuk mengimajinasikan apa cerita gue, gitu kan ya, kurang lebih ya. Iya. Cakep beneran Ju, cakep Son, gini. Jadi dia kayak ngebayangin, yaudah deh, coba deh teleponin, lumayan nih gue buat satu artikel doang. Oke, jadi rubriknya Sony tuh kayak setengah halaman gitulah. Lumayan banget, itu achievement banget itu, masuk otomotif setengah halaman tuh buat kami kala itu achievement banget. Gue telepon lah si Doni. Rick, lo di mana Rick? Gue lagi di bengkel AC nih. Lagi naik apaan? Naik DX, cocok. Rick, lo ke Paun sekarang, mobil lo masuk otomotif. Hah? Yang bener lo? Iya. Mobil gue gak ada AC-nya Ju. Bodoh amat Rick, buruan kesini lo. Ini gue dan Doni dan Sony ini belum saling kenal. Oke. Jadi gue mempertemukan mereka, gue telepon. Wah, belum Ju, panas banget gini. Gue benerin AC dulu deh, nanti aja gampang deh. Emang belum jodoh gue, kata si Kirik gitu kan. Iya. Si Sony. Terus gue bilang sama Kirik, yakin lo Rick, lo jadi cover nih. Gue bilang gitu. Sony-nya langsung nengok gue. Enggak cover, kata Sony. Diam aja Son, tenang aja, biar datang aja dulu. Gue bilang gitu. Si Doni-nya Kiriknya gitu. Hah? Mobil gue jadi cover? Jadi cover otomotif, Rick. Oke, bayangin lagi nih. Itu tabloid otomotif adalah kitab suci. Betul. Lu tayang di setengah halaman aja, itu udah biggest achievement. Ya. Apalagi di cover. Apalagi di cover. Si Kirik langsung, oke, gua cuci mobil gua dulu, gua kesana. Jadi itu siang macet banget ya. Berapa lama kemudian si Kirik itu datang, mobilnya bersih banget, Kiriknya keringetan. Si Sony ngomong, begitu datang, tuh Son, mobilnya cakep kan? Gila cakep Ju. Tapi anjing lu kan nggak di cover ini gue. Udah yang penting datang dulu Son. Yang penting datang dulu. Lu liput dulu, aman dulu lu yang penting. Tapi nggak enak juga kalau nggak di cover. Ya udah nggak apa-apa, ntar gue ngomong sama Kirik. Udah tenang aja gitu. Lu liput aja dulu. Wah Ju, thank you ya, gini. Udah. Oke. Udah gue kenalin Sony, kenalin nih Doni nih, kenalin nih Sony nih, gini lu ngobrol dah berdua. Udah tuh liputan apa segala macam. Otomotif kan terbit hari Kamis ya. Betul. Dan itu selalu pertama gue langganan. Sama gue juga langganan. Set. Udah datang nih bangun pagi, keluar rumah ngambil tablet otomotif. Anjing deh ke Kirik jadi cover, beneran jadi cover. Wah anjing, gue bercanda doang, beneran jadi cover. Terus udah gitu gue telepon si Doni Kirik kan. Ray, kok Kirik? Ju, thank you banget ya Ju, gila lo Ju, gini. Gue telepon Sony, Son. Jadi cover Son, mobilnya Kirik Son. Iya Ju, cakep banget emang tuh mobil, thank you ya Ju. Anjing Son, mobil gue belum pernah masuk otomotif Son. Gue kemarin bercanda itu jadi cover benar. Dan dipajang akhirnya masih Doni Kirik itu. Okay. Itu kayak gue gokil. Gila, seneng banget gue bisa mempertemukan Sony dan Doni. Yang mana backgroundnya juga beda Ketemu di tengah-tengah, gue ngebacot bercanda bahwa mobilnya jadi cover dan beneran jadi cover. Oh itu salah satu biggest achievement gue di scene ini sih. Maksud gue adalah, oh gila ya. Dalam satu sisi gue ngerasa bahwa, wih, berarti bener juga nih. Tes gue di approve nih. Iya. Gue bilang cocok masuk cover. Beneran jadi cover. Dan mobilnya Kirik emang cakep sih. Iya. Emang cakep. Dan mungkin waktu itu tuh jadi DX paling terkenal kali sejarah. Mungkin. Masuk cover tabloid otomotif. Asli. Dan angle fotonya cakep banget. Di situ juga gue banyak belajar angle foto tuh. Angle fotonya miring ke atas gitu, jadi ada otomotif gitu. Weh, mobilnya Kirik. Covernya dipajang akhirnya. Iya pastilah dipajang. Gue juga kalau mobil gue masuk cover tabloid otomotif sih gue pajang lah gitu. Gokil itu. Kalau ngomongin biggest achievement, mungkin itu dia biggest achievement gue di scene jurnalisme. Meskipun itu bukan sesuatu yang direncanakan. Ya. Gila, itu keren sih. Oke. Mas Jujuk, thank you banget loh. Sama-sama. Udah mau berbagi cerita sama kita. Sama Circle. Semoga nih bisa jadi influence yang oke untuk anak-anak muda sekarang. Amin. Pokoknya
ini aja sih, ya itu tadi, kalau emang kita passion, pol-polan aja jalaninnya. Iya, nggak setengah-setengah loh Mas. Insya Allah aman dan enak jalaninnya. Oke. Sekali lagi thank you Mas Jujuk. Sama-sama, thank you juga, thank you Circle, udah ngundang-undang, sukses terus ya.